Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Istianisa, NIM D022237. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah etika profesi, di mana diceritakan bahwa Fadil usia 33 tahun sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral? Jelaskan dalam ilmu yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, saya melihat referensi di modul Etika Profesi Akuntansi yang ditulis oleh Betty Susanti. Nah, dalam konteks profesi akuntansi, hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral sangat penting, di mana disiplin kerja itu adalah mengacu pada kemampuan seseorang untuk bekerja dengan tekun, konsisten, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Nah, bagi seorang akuntan, disiplin kerja berarti melakukan tugas dengan teliti, mengikuti aturan, dan mematuhi tenggang waktu. Nah, dalam kasus Fadil, dia menunjukkan penurunan disiplin kerja, di mana dia datang terlambat, pulang sebelum waktunya, tidak masuk kerja tanpa alasan, dan tidak mengikuti rapat. Yang kedua itu adalah tanggung jawab akuntan. Nah, tanggung jawab akuntan itu melibatkan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik dan memberikan tanggapan terhadap masalah yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip etika. Ini mencakup pengakuan diri sebagai seorang profesional bermutu, berani menjawab persoalan yang muncul, dan berani menanggung resiko dari perbuatannya. Dengan demikian, Fadil juga menunjukkan bahwa dia kurang bertanggung jawab karena Fadil tidak menyelesaikan laporan keuangan dan mengabaikan tugasnya. Selanjutnya, moral. Moral adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang membimbing perilaku seseorang. Bagi akuntan, moral melibatkan integritas, kejujuran, kesadaran akan dampak dari keputusan yang diambil. Nah, Fadil ini mengharapkan dipecat untuk mendapatkan pesangon yang merupakan tindakan yang etis. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tindakan Fadil ini tidak mencerminkan disiplin kerja, tanggung jawab, serta moralitas yang diharapkan dari seorang akuntan. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dari tanggung jawab Fadil? Nah, untuk menjawab pertanyaan, saya melihat referensi dari jurnal dengan judul Implementasi Tanggung Jawab Moral dalam Profesi Akuntansi, di mana di dalam jurnal tersebut mendefinisikan bahwa tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral, yakni menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya. Aspek pertama meliputi pengakuan diri sebagai pribadi yang bebas, sadar, dan tahu apa yang akan dilakukan serta kecintaan pada pekerjaannya. Aspek kedua, seorang profesional berani menanggung resiko dari perbuatannya. Jadi, sebagai seorang akuntan,
Fadil memiliki tanggung jawab khusus dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang pertama, Fadil harus memiliki kecakapan profesional, di mana Fadil harus memiliki kompetensi teknis dan etis yang memungkinkannya menjalankan tugas akuntansi secara efisien. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip akuntansi. Kemudian, menganalisis data keuangan dan keterampilan dalam menyusun laporan. Yang kedua, tanggung jawab. Fadil bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mematuhi peraturan. Selain itu, dia juga harus berani mengambil risiko dalam memberikan pendapat atau keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Tetapi di sini kerja Fadil terbengkalai, di mana dia tidak menyelesaikan laporan keuangan bulanan serta mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai akuntan. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain? Nah, jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, saya melihat referensi dari jurnal dengan judul Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga family bisnis dikaitkan dengan kedudukan mandiri personal terbatas atau PT. Nah, jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain, dilihat dari sudut pandang etika bisnis, yang pertama itu ada keberlanjutan bisnis keluarga, di mana akuntan yang memandang pemilih bisnis sebagai masa depan yang lebih cerah mungkin melihat nilai-nilai keluarga, keberlanjutan, dan warisan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusannya. Etika bisnis ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan dampak jangka panjang. Yang kedua, integritas dan kepentingan publik. Nah, akuntan harus mempertimbangkan integritas dan kepentingan publik dalam memberikan layanan. Jika family bisnis memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan manfaat lebih luas, maka pandangan ini dapat dipahami dari sudut pandang etika. Sekian, itulah tadi tugas video saya pada tugas ketiga etika profesi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.